Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, dalam sebuah pelayanan tidak akan ada persaingan ketika pelayan itu hanya satu orang. Tetapi ketika bertambah banyak, ada kemungkinan persaingan antar pelayan itu akan terjadi. Juga di dalam grup-grup pelayanan gereja sama saja. Sebuah persaingan untuk mendapatkan kedudukan dan tempat di hati umat. Hal ini terkadang didukung juga dengan sikap umat yang menggunakan rasa suka dan juga rasa dekat kepada pelayan itu sendiri. Misalnya saja, kalau pastornya A, waduh, yang ikut banyak. Pastor B, wah, saya datang langsung pergi, pindah ke gereja lain. Itu terjadi, bisa terjadi seperti itu. Karena ada rasa suka dan dekat itu sendiri. Sehingga sadar seringkali umat pun membentuk situasi seperti itu, persaingan di dalam pelayanan, di dalam lingkungan gereja sekalipun. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, murid-murid Yesus ribut ketika Yakobus dan Yohanes meminta kedudukan dalam kemuliaan kelak. Yang satu di sebelah kanannya, yang satu di sebelah kirinya. Keributan juga terjadi di antara 12 murid ketika mereka mempertanyakan siapa yang terbesar di antara mereka. Hanya 12 orang saja sudah ribut, apalagi kalau banyak orang. Pasti keributan itu akan terjadi. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa ke-10 murid yang lain menjadi marah dan emosi ketika Yakobus dan Yohanes berani mengajukan permohonan untuk bisa duduk dalam kemuliaan Yesus kelak. Mengapa ke-10 itu marah dan emosi luar biasa? Mungkin saja pada dalam hati mereka yang paling dalam, mereka pun sebenarnya ingin mempunyai posisi seperti itu. Namun mereka tidak berani ngomong, malu atau takut, dan sebagainya. Sehingga ke-10 murid itu marah karena dalam hati mereka ingin juga sebenarnya aku, tapi mengapa hanya 2 orang itu? Kita perlu menghargai apa yang dilakukan oleh Yakobus dan Yohanes. Mereka itu jujur, polos, dan berani. Ada sesuatu yang dapat kita petik dari keberanian Yakobus dan Yohanes dalam kisah Injil hari ini, yaitu kita menjadi tahu bahwa perkara mengikut Yesus bukanlah tentang perebutan posisi di hadapan Yesus itu sendiri. Sehingga kita bersyukur bahwa Yakobus dan Yohanes berani ngomong dengan terus terang. Karena justru dari situlah akhirnya Yesus menjelaskan, baik bagi para murid, juga bagi kita semuanya, perkara mengikut Yesus itu adalah urusan Allah sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Yesus memberikan jawaban yang mengejutkan para murid, bahwa para murid harus menjadi hamba dan pelayan kalau mau menjadi terbesar dan terkemuka. Tidak seperti orang-orang dunia ini memandang kekuasaan kedudukan. Berbeda sama sekali. Kedudukan dan kemuliaan pun adalah hak Bapa, bukan hak Yesus. Yang diberikan kepada siapapun yang sungguh-sungguh sudah dipersiapkan dan berkenan. Sehingga kemuliaan itu akan diberikan oleh Allah kepada siapapun yang berkenan menerimanya. Jadi bukan atas usaha manusia semata-mata. Yakobus dan Yohanes serta para murid lainnya ternyata gagal paham tentang makna seorang pemimpin.
Jadi baik Yakobus, Yohanes, dan juga murid-murid yang lain gagal memahami apa makna daripada pemimpin itu sendiri. Apa maknanya mempunyai posisi di dalam kehidupan di dalam masyarakat pada saat ini. Sebab kepemimpinan berkaitan dengan kebijaksanaan dan kebijakan-kebijakan dan atau keputusan yang menyangkut hidup dan keselamatan banyak orang. Itulah seorang pemimpin. Dalam Injil hari ini, Yakobus dan Yohanes tidak meminta menggantikan posisi sang guru, tidak. Tetapi meminta posisi di sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi, tidak ingin menggantikan Yesus, tidak. Hanya nanti kelak di sebelah kiri, sebelah kanan. Bukan menggantikan posisi Yesus, tidak sama sekali. Hal ini membuat para murid yang lain menjadi kecewa dan marah. Karena tinggal sebelah kiri dan sebelah kanan bermakna memiliki otoritas yang lebih daripada yang lain. Melihat situasi seperti itu, ke-10 murid berpikir, kalau kiri dan kanan sudah dimiliki oleh Yakobus dan Yohanes, lalu kita nanti di mana? Itulah sehingga iri hati yang muncul. Ketika menghadapi situasi seperti itu, apa jawaban Yesus? Tuhan Yesus merespon kedua murid dan juga memberi jawaban terhadap kemarahan para murid yang lain. Jawabannya Yesus, kalau kita perhatikan tertuju pada Yakobus dan Yohanes, tetapi juga tertuju kepada para murid dan juga tertuju kepada kita semua. Jawaban-jawaban Yesus itu. Lalu dia memaparkan apa makna menjadi pemimpin itu sendiri dan bagaimana caranya. Maka Yesus dengan tenang menyampaikan, kalau kamu mau mencari kemuliaan, yang pertama Tuhan Yesus menanyakan komitmennya, ditanya komitmennya. Dapatkah kamu meminum piala yang harus aku minum? Dapatkah kamu dibaptis dengan baptisan yang aku terima? Mereka dengan cepat menjawab, kami dapat. Ini adalah satu pengakuan sekaligus komitmen yang sangat tinggi untuk siap menanggung sebuah resiko. Jangan hanya mau menjadi orang terhormat, tetapi tidak bertanggung jawab di dalam pelaksanaannya. Maka tidak aneh, banyak orang kehormatannya mau, bahkan disumpah di bawah kitab suci. Tapi ketika melaksanakannya tidak bertanggung jawab sama sekali. Maka Yesus menekankan para murid, mau enggak komitmen seperti ini? Sungguh-sungguh, kalau kamu menjadi pemimpin, kamu harus punya komitmen, punya tanggung jawab, melaksanakan semuanya. Yang kedua adalah, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa duduk kemuliaan atau mendapat jabatan atau menjadi pemimpin adalah anugerah. Itu adalah pemberian. Kriterianya bukan dari kita, bukan ada pada kita, tetapi pada pemberi anugerah itu sendiri. Sehingga kalau kita renungkan dengan baik, kalau kita sadar sungguh-sungguh bahwa kemuliaan, posisi itu semua anugerah dari Allah, dan sungguh-sungguh diberikan oleh Allah, dan manusia atau kita hanya melaksanakan apapun yang kita lakukan dan sebaik-baiknya, tiba-tiba kita mendapat tugas atau mendapat kedudukan itu sendiri, bukan dikejar, bukan dicari. Sehingga kalau ada orang yang mengejar kedudukan, pangkat, posisi dengan mengejar dengan berbagai macam cara, akibatnya kita lihat pada zaman sekarang ini. Orang hanya mengejar posisinya, tidak membuktikan prestasi-prestasinya, akhirnya hancur sendiri. Yang ketiga, bagi orang beriman, memimpin berarti melayani, dan menjadi pemimpin berarti menjadi pelayan. Bagi Yesus, memimpin berarti memandang orang lain sebagai saudara untuk dilayani dan bukan untuk ditindas dan diperas.
Sehingga pandangan dunia dan pandangan Yesus sungguh-sungguh bertolak belakang, kontras sama sekali. Bagi Yesus memimpin berarti sungguh-sungguh melihat semua orang yang ada di hadapannya harus dilayani, bukan ditindas dan diperas. Sehingga aneh sekali kalau seorang tokoh agama berkata kepada umatnya, kamu tidak perlu bersahabat dengan orang lain. Inilah kesalahan yang sangat fatal, apalagi kalau hidup di Indonesia ini. Seolah-olah semuanya harus dibentuk menjadi satu. Tidak bisa. Bhinneka Tunggal Ika ada di kita. Sehingga kalau kita mendengar tokoh agama yang berkata, kalian tidak boleh bersahabat dengan siapapun, kecuali yang seagama, seiman. Allah itu menciptakan dunia ini sudah dengan warna-warni yang luar biasa. Hal itu sungguh-sungguh ditekankan oleh Yesus. Pemimpin yang melayani berarti memberikan dirinya demi kesejahteraan umum, bukan demi kesejahteraan kelompoknya, bukan demi kesejahteraan keluarganya, apalagi demi kesejahteraan dirinya sendiri. Seorang pemimpin harus melihat bahwa yang dipimpinnya, apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun sukunya, itu adalah rakyatku. Para murid diingatkan seperti itu, tapi juga mengingatkan kita semuanya. Siapa tahu Bapak Ibu menjadi pemimpin-pemimpin seperti itu. Dalam keluarga saja kita yang cukup kecil, lihatlah anakmu 5, itu semua anakmu, cintailah. Jangan dibeda-bedakan. Ya, jangan dibeda-bedakan, tapi terimalah, itu anugerah dari Allah. Yesus melihat kepemimpinan yang keempat adalah kesediaan berkorban alas sifat dari seorang pemimpin. Ketika seseorang rela menjadi pemimpin, maka dia juga harus siap memberikan dirinya untuk membela umatnya dan rakyatnya. Pengorbanan itu adalah pengorbanan yang sempurna, yang utuh, tidak setengah-setengah. Maka Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita untuk bisa kita ikuti meskipun dalam konteks yang berbeda dan cara berbeda. Pemimpin itu tidak mementingkan diri sendiri, tidak menyelamatkan diri sendiri, tidak memberi diri, tetapi memberi diri untuk orang lain, memberikan waktunya, memberikan tenaganya, juga memberikan pikiran, bahkan memberikan nyawanya untuk orang lain. Itulah seorang pemimpin yang sejati yang dicanangkan dan dilaksanakan oleh Yesus sendiri. Inilah nilai-nilai kepemimpinan dan pengorbanan Tuhan Yesus yang diberikan pada kita. Dengan kata lain, Yesus adalah memimpin dengan hati dan bukan hanya dengan akal saja, tapi sungguh-sungguh. Maka dia begitu mudah tergerak hatinya ketika melihat orang-orang yang menderita. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, semoga orang-orang percaya tidak berorientasi pada kedudukan atau kemuliaan, tetapi berorientasi pada pemberian diri dan melayani orang lain. Semoga kehadiran kita sebagai orang beriman di negara ini dapat memberikan warna yang lebih indah dan lebih baik lagi untuk membawa bangsa ini menuju damai, kerukunan, dan juga sejahtera. Inilah tantangan kita semuanya. Bagaimana kita bisa memberi warna di dalam hidup berbangsa dan bernegara ini, sehingga kehadiran kita seorang beriman sungguh-sungguh nyata bahwa hidup kita ini berarti, hidup ini bermakna untuk sesama manusia dan bukan untuk kelompok-kelompok kita sendiri. Semoga keteladanan kepemimpinan yang dilakukan oleh Yesus juga bergema di dalam hati kita, terwujud dalam hidup kita, sehingga apapun yang kita lakukan sungguh-sungguh semakin memuliakan Allah sendiri.